Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Syarif Hidayatullah sebagai insan kamil. Diceritakan datanglah seorang mubalik dari Baghdad ke Nusantara yang bernama Syekh Idhofi dan Syekh Datul Kafi dan Syekh Nurjati bersama adik perempuannya yang bernama Nyimas Ratu Subang Larang. Mereka berdua singgah di Gunung Jati. Nyimas Ratu Subang Larang pun diperistri oleh Raja Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Wisesa Sri Maha Prabu Siliwangi. Atas dasar istikharah dan petunjuk dari Allah, Sri Maha Prabu Siliwangi memiliki 3 orang istri dan 40 anak. Pada suatu hari, Nyimas Ratu Subang Larang mendapatkan khawatif petunjuk dari Allah untuk mengikuti Sang Prabu berburu ke hutan. Walaupun Sang Prabu menolak, akhirnya Nyimas Ratu Subang Larang pun tetap ikut dalam rombongan Sang Prabu berburu ke hutan. Sesampainya di hutan, mereka menemukan seorang bayi laki-laki dengan posisi nyungsang di atas rerumputan. Maka bayi laki-laki tersebut diangkat menjadi anak Prabu Siliwangi atas keinginan Nyimas Ratu Subang Larang. Dengan diberi nama Walang Sungsang, mbahku sangkan Pangeran Cakrabuana. Dan beberapa selang waktu kemudian, Nyimas Ratu Subang Larang mendapatkan khawatif yang sama. Sesampainya di hutan bersama rombongan Prabu Siliwangi, beliau menjumpai petani yang sedang menanam terong, dan saat rombongan kembali dan berburu dengan izin Allah, terong-terong tersebut telah waktunya panen, sehingga Nyimas Ratu Subang Larang pun memetiknya 1 buah lalu dimakannya terong tersebut. Sesampainya di keraton, Nyimas Ratu Subang Larang pun akhirnya hamil. Sang Prabu Siliwangi sangat bahagia, dan dari kehamilan tersebut lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Nyimas Dewi Rara Santang. Pada usianya yang telah menginjak dewasa, Walang Sungsang bermimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Walang Sungsang memohon restu dari Sang Prabu Siliwangi untuk mempelajari agama Islam. Sang Prabu pun marah besar dan Walang Sungsang pun akhirnya diusir dari keraton Pajajaran. Mengetahui kakaknya diusir, Nyi Rara Santang pun menyusul kakaknya keluar dari keraton Pajajaran. Sri Maha Prabu Siliwangi kebingungan karena putrinya hilang, sehingga mengerahkan semua pasukannya untuk mencari sang putri Nyi Rara Santang, namun tak ditemukan. Diceritakan Walang Sungsang tiba-tiba di Gunung Merapi, Raja Desa Ciamis Timur, bertemu dengan Sang Hyang dan Warsih di Kuwut Cirebon Girang dengan mengutarakan maksud kedatangannya mencari guru syahadat, namun tidak disanggupinya, dan Warsih malah menikahkannya dengan putrinya yang bernama Nyimas Endang Gelis. Sedangkan Nyi Rara Santang berada di Gunung Tangkuban Perahu, ia bertemu dengan Nyi Endang Sukati serta memohon bantuan untuk dipertemukan dengan kakaknya. Namun Nyi Endang Sukati hanya dapat memberikan kesaktian dan petunjuk untuk menemui Ki Ajar Sakti di Gunung Liwung. Nyi Rara Santang pun bertemu dengan Ki Ajar Sakti. Beliau memberitahukan bahwa kakaknya Walang Sungsang telah beristri di Gunung Merapi, dan Nyi Rara Santang pun diberi nama Ratna Eling yang kelak akan mempunyai putra yang punjul sebuana. Tidak beberapa lama akhirnya kakak adik tersebut bertemu di Gunung Merapi. Setelah sebulan lamanya di Gunung Merapi, Walang Sungsang, Nyi Endang Gelis dan Nyi Rara Santang melanjutkan perjalanannya mencari guru syahadat. Nyi Endang Gelis dan Nyi Rara Santang pun dimasukkan ke dalam cincin ampal yang dipakai Walang Sungsang agar perjalanannya lebih mudah. Di Gunung Ciangkup mereka bertemu dengan Sang Hyang Nanggo, namun ia tidak bisa mengajarkan ilmu syahadat dan mereka hanya diajarkan ilmu kanuragan. Selanjutnya di Gunung Kumbang mereka bertemu Sang Hyang Naga. Di Gunung Cagak mereka bertemu Sang Pendeta Luhung, namun mereka belum menemukan juga guru yang dicari. Akhirnya mereka bertiga menuju Gunung Jati. Datang sudah di hadapan Syekh Nurjati. Sambil menyampaikan tujuannya, Syekh Nurjati segera memberikan wejangan ilmu syahadat syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raden Walang Sungsang diberi nama Somadullah dan diizinkan membangun sebuah dukuh, dan bertemulah dengan Ki Gedeng Alang-alang.
di lemah Wungkuk. Ki Gedang alang-alang memberinya nama Cakrabumi. Disitulah Walang Sungsang membangun sebuah dukuh, yaitu Dukuh Cirebon. Dinamakan Cirebon karena dukuh yang dibangun oleh Cakrabumi menjadi terkenal lantaran terasi gerage yang dibuat oleh Cakrabumi, yang pembuatannya dari rebon, udang kecil, dan air perasnya dibuat petis Cairbon atau air udang. Ketenaran terasi tersebut sampailah ke keraton Raja Galuh, sehingga Dukuh Cirebon harus membayar upeti berupa terasi gelondongan ke kerajaan Raja Galuh, dan diangkatlah Ki Gedang alang-alang menjadi kuwu, dan setelah meninggalnya jabatan kuwu diserahkan kepada Cakrabumi dengan gelar Kuwu Cirebon Cakrabuana. Setelah sekian waktu Cakrabuana diperintahkan oleh Syekh Nurjati untuk baiat tabaruk kepada Syekh Maulana Ibrahim di negara Campa. Cakrabuana mendapatkan perintah dari Syekh Maulana Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji dengan membawa surat untuk Syekh Bayan dan Syekh Abdullah di Mekah. Cakrabuana mematuhi perintah sang guru, mohon pamit meneruskan perjalanan menuju Mekah dengan menaiki mancung bersama adiknya Nyi Rara Santang. Antara lama kemudian sampailah di tanah Mekah di hadapan Syekh Bayan dan Syekh Abdullah menerimakan sepucuk surat dari Syekh Maulana Ibrahim. Diceritakan di negara Mesir, Kanjeng Sultan Maulana Mahmud Syarif Abdullah sedang bermuram durja karena ditinggal sang permaisuri siang malam berzikir pada Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya. Berzikir pada Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya. Pada saat tafakurnya, Kanjeng Sultan mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa jodohnya ada di Mekah. Akhirnya Kanjeng Sultan mengutus patihnya untuk mencari seorang perempuan yang pantas untuk jadi permaisuri. Tidak antara lama mereka melihat seorang perempuan yang cantik sekali mengungguli perempuan senegara itu adalah Nyi Rara Santang. Lalu dikuntitnya sampai bertemu di rumah Syekh Bayan. Perihal Kanjeng Sultan disampaikan kepada Nyi Rara Santang dan Cakrabuana ikut Ki Patih ke Mesir menghadap Kanjeng Sultan Mesir, dan mereka pun ditempatkan di rumah Ki Penghulu Jamaluddin. Kanjeng Sultan bertemu dengan Nyi Rara Santang di Masjid Tursina. Beliau sangat setuju sekali mirip dengan permaisurinya yang telah meninggal dunia. Segera Nyi Rara Santang didekati dan dilamarnya, namun Nyi Rara Santang meminta mas kawin putra laki-laki waliullah yang punjul sebuana. Permintaan tersebut disanggupi oleh Kanjeng Sultan atas kehendak dan petunjuk dari Allah. Akhirnya Nyi Rara Santang menikah dengan Kanjeng Sultan Syarif Abdullah dan diberi nama Haji Syarifah Mudaim. Sultan Syarif Abdullah dan diberi nama Haji Syarifah Mudaim. Setelah 1 tahun namanya Cakrabuana pulang ke Cirebon dengan diberi nama oleh Syekh Bayan adalah Bayanullah. Syekh Abdullah pun memberi nama yaitu Abdullah Iman. Dalam perjalanannya menuju Cirebon, Cakrabuana mampir di Aceh sebulan namanya, kemudian mampir di Palembang selama 3 bulan. Tidak antara lama Cakrabuana mempunyai bayi perempuan diberi nama Ratu Mas Pakungwati. Kemudian Kiku Cakrabuana membangun keraton Pakungwati. Tak lama kemudian Kiku mempunyai bayi laki-laki bernama Pangeran Cirebon. Diceritakan di negara Mesir, Kanjeng Sultan dan Syarifah Mudaim atau biasa disebut Nyi Rara Santang berziarah ke Mekah dan ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia kandungannya yang ke-7 bulan. Tidak lama kemudian Syarifah Mudaim melahirkan bayi laki-laki yang elok sekali. Cahayanya meredupkan cahaya matahari pada tanggal 12 Mulud ba'da subuh. Bayi tersebut langsung dibawa tawaf oleh Kanjeng Sultan dan diberi nama Syarif Hidayatullah dengan disaksikan para ulama dan para mukmin. Antara tahun Syarifah Mudaim mengandung lagi dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Syarif Nurullah. Tidak antara tahun Kanjeng Sultan wafat dan kerajaan Mesir dipimpin oleh Patih Jamaluddin sebagai wakil karena Syarif Hidayatullah masih kecil. Diceritakan setelah Syarif Hidayatullah meranjak dewasa,
Beliau sangat ingin berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada saat itu menurut dohirnya Kanjeng Nabi telah wafat. Karena tidak tahan dengan rasa rindunya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syarif Hidayatullah meminta izin kepada ibunya untuk mencari Kanjeng Nabi. Akhirnya diizinkan pula sang putra oleh ibunya. Dalam perjalanannya, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nagasaka yang memberi petunjuk untuk pergi ke makam Nabi Sulaiman di Pulau Majeti. Sebelum sampai, beliau bertemu dengan pendeta Ampini yang mengajak bersama-sama menuju Majeti. Sesampainya di sana, Syarif Hidayatullah atur hormat, namun pendeta Ampini langak-longok mencari cincin Nabi Sulaiman, sehingga datanglah petir menyambar sang pendeta. Karena memikirkan keduniaan dan Syekh Syarif terlempar hingga di puncak gunung. Segera Syekh Syarif bertobat karena telah menemani orang yang berlaku durjana. Setelah bertobat, Syekh Syarif bertemu dengan petapa yang di sampingnya terdapat kendi pertula. Syekh Syarif berkata, "Hai sang tapa, itu kendi milik siapa? Saya ingin minum." Sang petapa menjawab, "Allahu alam. Tatkala saya memulai bertapa, kendi itu sudah ada." Syekh Syarif berkata, "Hai kendi pertula, kau siapa yang mempunyai milik?" "Karena saya ingin minum." Kendi itu menjawab, "Saya kendi asal surga, turun kala waktu Nabi Nuh. Ia Tuhan yang mempunyai milik." Lalu kendi airnya diminum tidak sampai habis. Lalu kendi diletakkan. Kendi segera mengucap, "Tuhan pasti menjadi raja atas turunannya." Akan tetapi tidak sampai terus direbut hingga terjajah. Kendi lalu diminum kembali hingga habis. Pratula berkata kembali, "Selanjutnya negara Tuhan abadi tidak terjajah. Saya kelak mengabdi kala Tuhan menjadi raja." Lalu kendi segera terbang ke angkasa. Kemudian Syekh Syarif melanjutkan perjalanannya dengan dihadang berbagai godaan dunia. Tak lama kemudian Syekh Syarif dilanda gelap gulita hingga sengsara. Kemudian datanglah Nabi Ilyas alaihissalam memberikan petunjuk untuk naik ke bukit menemui penunggang kuda. Sesampainya di sana bertemu dengan penunggang kuda yaitu Nabi Khidir alaihissalam, dan Syekh Syarif pun diajak untuk naik kuda dan diantarkan naik ke atas sampai di negeri Ajrak. Di negara Ajrak, Syekh Syarif masuk ke dalam Masjid Mirawulung dan bertemu arwah para syuhada dan para mukmin. Syekh Syarif bertafakur hingga diridhoi Allah untuk naik ke langit 7 dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Syarif pulang ke negeri Mesir menemui Bunda Rara Santang. Antar sebulan lamanya di Mesir, Syekh Syarif menunaikan ibadah haji. Sepulangnya berhaji, beliau diangkat menjadi Sultan Mesir Maulana Mahmud. Setelah beberapa waktu, Ibunda Rara Santang memerintahkan kepada Syekh Syarif untuk pergi ke tanah Jawa menemui Kiku Cakrabuana, dan Syekh Syarif mematuhinya dan kesultanan diserahkan kepada Syarif Nurullah sesampainya di Cirebon. Syekh Syarif sowan ke Syekh Nurjati, kemudian ke Sunan Ampel untuk mendapatkan wejangan-wejangan dengan diantar oleh Kiku Cakrabuana, dan beliau pun dinikahkan dengan putri Kiku Cakrabuana, Nyimas Pakungwati namanya. Setelah itu barulah Syekh Syarif menyebarkan agama Islam di Tatar, Pasun dan Cirebon dan sekitarnya sampai ke tanah Cina, India dan lain-lain. Pada suatu hari, Kiku Cakrabuana dan Kanjeng Sinuhun Gunung Jati bermufakat untuk menghadap kepada Prabu Siliwangi untuk mengajaknya masuk Islam. Diceritakan di keraton Pajajaran, Prabu Siliwangi dan pengiringnya hendak bertolak ke Cirebon meninjau cucunya Kanjeng Sinuhun. Tidak lama kemudian Ki Buit Tali Barat menjumpai sang Prabu dan mempengaruhinya untuk tidak masuk Islam, sehingga sang Prabu pun merubah keratonnya menjadi hutan dan seluruh pengiringnya menghilang. Dikarenakan tidak mau masuk Islam dan sudah mengetahui bahwa Kanjeng Sinuhun akan datang, tidak beberapa lama kemudian datanglah Kanjeng Sinuhun dengan Kiku Cakrabuana. Mendapati keraton telah berubah menjadi hutan, namun beliau berdua masih dapat melihat keraton Pajajaran seperti semula. Lalu masuk dan mengislamkan sebagian penghuninya yang masih ada,
namun tidak didapatinya sang Prabu. Setelah beberapa waktu kemudian Kanjeng Sinuhun memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Prabu Siliwangi, namun didapatinya telah menjadi macan atau harimau. Kanjeng Sinuhun tetap mengajak sang Prabu untuk masuk Islam, dan akhirnya dengan berbagai macam perjalanan upaya sang Prabu Siliwangi pun mengikuti agama Islam dan tetap menjadi macan yang akan melindungi keturunan Kanjeng Sinuhun Gunung Jati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.